Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladi Muhammad. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena terjadinya kebakaran gunung yang ada di sekitar kita. Di kawasan pegunungan penuh keindahan, terdapat gunung tinggi yang dijuluki Gunung Surya. Gunung ini menjadi rumah bagi flora dan fauna, serta destinasi favorit pendaki yang mencari petualangan. Seorang fotografer bernama Adi memutuskan untuk mendaki gunung untuk mengabadikan keindahan puncaknya diselimuti awan putih. Dibekali kamera dan semangat petualang, Adi mulai mendaki bersama pendaki lainnya. Mereka berharap menikmati pemandangan matahari terbenam di puncak gunung tersebut. Saat matahari tenggelam, Adi dan rombongan pendaki lainnya berkumpul di puncak gunung untuk menikmati pemandangan yang luar biasa. Namun, tanpa disadari, ada satu pendaki yang tidak mematikan api unggun yang digunakan untuk memasak yang berada di dekat rerumputan kering. Angin kencang yang tiba-tiba bertiup dengan cepat membawa bara api kecil ke rerumputan kering. Kondisi cuaca yang kering karena musim kemarau membuat rerumputan dengan mudah terbakar. Api kecil tersebut dengan cepat berkembang menjadi kobaran api. Ade dan rombongan pendaki lainnya menyadari bahaya yang mengancam dan segera berusaha memadamkan api. Namun, kondisi angin membuat api sulit dikendalikan dan dengan cepat menyebar melalui vegetasi kering di sekitar puncak gunung. Berita tentang kebakaran di Gunung Surya segera menyebar, dan petugas serta relawan datang membantu memadamkan api. Namun, medan yang sulit membuat upaya pemadaman menjadi tersendat. Selama beberapa hari, api terus meluas, menghanguskan hutan dan merusak ekosistem yang ada. Binatang-binatang yang tinggal di gunung tersebut berusaha menyelamatkan diri. Sementara pendaki dan penduduk setempat di sekitar kaki gunung diungsikan untuk keselamatan mereka. Pemadaman akhirnya berhasil setelah upaya yang luar biasa dari tim pemadam kebakaran dan relawan. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran itu sangat besar. Gunung Surya yang sebelumnya hijau dan subur kini menjadi pemandangan gersang dan terbakar. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab saat berada di alam bebas. Sebuah kesalahan kecil dapat memiliki konsekuensi besar, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan alam yang ada. Kenapa di gunung kerap terjadi kebakaran? Lantas apa saja faktor penyebabnya? Berikut ini kita akan menyimak penjelasannya. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan. Sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Berikut merupakan penyebab kebakaran. 1. Faktor manusia. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Artinya di luar kemampuan dan keinginan manusia. Tetapi ada pula kebakaran akibat ulah manusia baik disengaja ataupun tidak disengaja. 2. Faktor alam. Kebakaran hutan Indonesia disebabkan 3 faktor utama yaitu kondisi bahan bakar, cuaca, dan budaya masyarakat. Kondisi bahan bakar rawan terhadap bahaya kebakaran adalah jumlahnya melimpar di lantai hutan, kadar airnya relatif kering dan ketersediaan bahan bakar berkesinambungan. Faktor iklim berupa suhu, kelembapan, angin, serta curah hujan turut menentukan kerawanan kebakaran. Menurut Daruyati dan Tuheteru di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan hampir 99% diakibatkan kegiatan manusia baik disengaja atau tidak. Faktor lainnya pemicu kebakaran adalah iklim yang ekstrim, sumber energi berupa kayu, deposit batu bara dan gambut. Seperti contoh kasus kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo yang disebabkan kelalaian manusia. Kebakaran tersebut diketahui terjadi akibat penggunaan flar untuk keperluan foto prewedding yang ternyata memicu munculnya api di tengah padang savana. Sedangkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno
Penyebabnya dipicu karena faktor alam berupa gesekan ranting saat musim kemarau. Dampak negatif kebakaran hutan mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi umum. Berbicara mengenai produktivitas tanam, kebakaran hutan biasanya menimbulkan dampak langsung terhadap kematian populasi dan organisme tanah, serta dampak yang lebih signifikan lagi yaitu merusak habitat dari organisme itu sendiri. Antisipasi kebakaran. Untuk faktor manusia, dapat dilakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran. Sedangkan untuk faktor penyebab alami, kejadian tersebut tidak dapat dicegah. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, meski tidak dapat dijamin berhasil sepenuhnya. Misalnya dengan pembuatan sekat. Terjadinya kebakaran tentunya merugikan dan merusak keindahan alam, serta dapat merusak ekosistem yang ada di sekitar gunung tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu melakukan suatu tindakan agar kebakaran tersebut tidak terjadi kembali untuk kedepannya agar kondisi alam di Indonesia terjaga. Itu tadi pemaparan materi pembelajaran mengenai masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi.